Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Doa mulai. Baik, kita akan lanjutkan sekarang konfigurasi network virtual jaringan ya, dan menggunakan VirtualBox dan juga FreeBSD. Kemudian kita juga akan men-setting remote SSH. Jadi nanti FreeBSD yang kita install itu dapat kita remote dari Windows seperti itu. Nah, sebelumnya kita klik ini FreeBSD 12.1 stable yang sudah kita install dan klik setting di sini, klik setting. Kemudian network. Bentar. File host ini dulu. Host network manager. Nah, host network manager di sini ya. Kita besarkan dulu. Yang di sini ada virtual host only, ethernet adapter. Nanti kita setting di sini ya. Adapternya adalah 192.168.10.1. Ini nanti yang dipakai di Windows. Jadi nanti IP-nya adalah 192.168.10.1 ini di Windowsnya. Kemudian netmasknya pakai ini 255.255.255.0. Kemudian untuk DHCP servernya kita disable dulu ya, di-uncheck dulu aja. Kita nggak pakai DHCP server ya. Jadi adapter nanti ethernetnya. Intinya DHCP servernya kita nonaktifkan dulu ya. Kita nonaktifkan dulu. Baik, ini ya, ini nanti di Windowsnya menggunakan ini 192.168.10.1, sedangkan di FreeBSD nya nanti kita pakai IP yang lain 192.168.10.5 misalkan seperti itu. Dan kita apply ini di virtual host only ethernet adapter ya, seperti itu. Kita apply, kita close, kemudian klik setting di sini ya, pastikan di network sini ya, network di sini ya, adapter 1 ya, ini ethernet 1 ya, adapter 1 itu ethernet satunya. Ini kita centang enable network adapternya, kita pilih attach to NAT ya. NAT itu network address translation ya, biar nanti kita bisa terkoneksi dengan internet. Jadi misalkan di Windows ya, di Windows nanti kita koneksikan dengan internet, maka nanti kalau kita setting NAT-nya nanti di FreeBSD nya juga ikut bisa terkoneksi dengan internet. Kemudian yang kedua adalah adapternya kita enablekan, pastikan dicentang, kemudian attach to ini host only adapter ya, karena nanti kita bisa meremote FreeBSD melalui Windows ya. Kemudian di sini VirtualBox host only adapter ini yang tadi yang kita setting tadi itu 192.168.10 networknya ya, seperti itu. Kemudian di sini disediakan adapter 3, adapter 4. Nah, kita nggak usah centang aja. Ini untuk menambahkan adapternya atau ethernet ya, ethernet cardnya. Jadi cukup 2 aja, adapter 1 untuk NAT, kemudian adapter 2 ini untuk host only adapter. Jadi nanti FreeBSD itu bisa kita remote melalui Windows seperti itu. Kemudian untuk sistemnya ini, kalau mungkin kita memakai memori 2 GB, ini kita kasih 512 saja. Tapi kalau saya ini menggunakan 4 GB memori, jadi biar lebih kenceng, biar lebih cepat, saya tambahin jadi 1 GB ini biar cepat. Nah, ini saya tambahkan karena ini saya 4 GB ya, saya tambahkan biar lebih cepat. Oke, kita jalankan headless start ya. Oke, start. Kemudian klik show di sini, show. Nah, kita masuk ke sini ya. Baik ya. Oke, di sini login ya, FreeBSD login. Ini ada TTY V0. Jadi di sini ada virtual console. Misalnya ada virtual console, ini virtual TTY V0 ya, ini adalah virtual yang ke-0. Ya, ini ada virtual lagi. Ada beberapa. Ketika kita mencet itu ALT F2. Nah, ya di sini ada TTY
F1 jadi virtual 1. Kemudian kalau kita pencet lagi ALT F3 jadi virtual kedua ya, jadi ini namanya adalah virtual console di ALT F1 F2 F3 F4 ya, ALT F5 ya, ALT F6 ALT F7 ALT F8 ya. Kemudian kalau ALT F9 oh enggak ada ya. Jadi sampai ALT F8 aja. Ini adalah virtual console namanya. Jadi kita akan pakai virtual console yang ke satu yaitu ALT F2 ya. Oke, kita login, bisa root langsung ya, atau mungkin nama usernya login misalkan passwordnya ya. Ya oke, seperti ini ya. Jadi ada tanda dolar ini ya, tanda dolar ya, kita ini adalah usernya. Kemudian kita masuk super user, ketikkan su super user untuk masuk ke adminnya, kita klik enter, kita masukkan passwordnya ya. Kita berada di USR boom ajib ya. Oke, untuk instalasi network konfigurasi jaringannya kita ketikkan bsd config ya, bsd config, kemudian di enter. Nah di sini kita pilih ke bawah ya, network management ya, network management kita enter. Kemudian tulis hostname nya pakai VPSD ya, pakai VPSD, klik OK. Kemudian kita pilih nomor 2 network interfaces ya, network interfaces kita OK. Nah di sini ada EM0 sama EM1 ya. EM0 ini tadi yang adapter 1 tadi ya, kemudian EM1 ini adalah adapter yang 1 tadi ya, yang di sini tadi ya, di file di setting tadi ya. Nah ini adapter 1 itu EM0, kemudian adapter 2 tadi EM1 nya ya, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah ini EM0 EM1 nya tadi. Kemudian kita setting dulu yang EM0 nya, yang NAT nya tadi ya. Kita pilih DHCP aja ya, kita pilih DHCP pakai tanda panah ke bawah, DHCP kita enter. Nah, scanning for DHCP server. Nah, kita sudah dapat IP ini 10.0215. Kemudian netmasknya adalah 255.255.255.0. Oke, kita save ya, panah ke atas, kemudian klik enter. Kemudian klik network interface lagi, kita setting yang EM1 nya ya. Yang tadi EM0 sudah dapat IP melalui DHCP, sekarang EM1. Nah ini kita setting IP address secara manual ini ya. Misalkan 192.168.10.5. Kemudian klik tab ya, masuk ke OK, kita enter OK. Kemudian netmasknya kita enter, ada 255.0 ya. Kemudian tab, kemudian OK ya. Kemudian kita save ya, panah ke atas kita save, kita klik enter, tekan enter ya. Would you like to bring the M1 interface up right now? Yes ya, tekan enter. Add net default gateway 10.022. Ini NAT-nya, jadi langsung aja kita enter. Oke ya, oke enter. Oke, kemudian kita exit. Kita exit ya. Kemudian kita pilih di sini exit BSD ya, exit BSD config ya, BSD config. Nah, kemudian kita bisa ngecek pakai ifconfig ya, ifconfig. Nah, pastikan di sini statusnya adalah aktif ya, baik itu statusnya aktif ya. EM0 ini statusnya adalah aktif, kemudian EM1 juga aktif ya. Kemudian untuk melihat konfigurasinya kita pakai ya EE ini adalah editor. Kalau di Windows mungkin Notepad lah ya, Notepad. Kalau di BSD pakai EE. EE ini isi editor namanya. DC
konfigurasi BSD config tadi akan merubah etc rc.conf. Ini adalah nama file di rc.conf. Kita lihat di sini, ini adalah hostname-nya BSD ya. Kemudian di sini tadi yang kita set ini config em0 dhcp, kemudian config m1 nya tadi 192.168.10.5 networknya adalah ini, kemudian default routernya adalah 10.0.222 ya, seperti itu. Ya. Untuk mengaktifkan SSH, jadi kita dapat meremote FreeBSD ini melalui ini ya, SSH ya, SSH. Nanti pakai aplikasi yang namanya Putih ya. Pastikan di sini SSHD enable yes ya. Ini sudah kita aktifkan ketika waktu instalasi ya. Kita aktifkan waktu instalasi. Kemudian kita, kalau sudah dicek seperti ini, kita untuk keluar dari editor EE kita escape ya, tekan escape. Kemudian di situ ada leave editor, tekan A ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita coba ping ya. Kita coba ping dulu. Ini dari Windows ya. Windowsnya kita config dulu ya di Windows. Nah, ini adalah 192.168.10.1 ya. Kita akan mencoba koneksi melalui ping ya. Ping ke FreeBSD nya. Tadi FreeBSD nya adalah 192.168.10.5. Oke, sudah terkoneksinya. Baik ya, seperti itu ya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah bisa terkoneksi dengan yang ada di FreeBSD ya. Kemudian kita akan coba cek koneksi dengan internetnya. Saya menggunakan modem ini, saya konekkan dulu. Nah, ini sudah connect ya. Kita cek di Windows. Nah, Windowsnya com ya. Sudah connect dengan Google. Kemudian kita cek di sini di FreeBSD di tomboknya, kita coba ping google.com. Nah, ini sudah koneksi dengan internet ya, koneksi dengan internet. Kemudian kita akan konfigurasi SSH ya, supaya bisa apa namanya, kita remote dari Windows ya. Kalau sekarang ini kan berada di VirtualBox ya, VirtualBox dan menggunakan Virtual Console seperti itu. Nah, pengennya nanti bisa kita remote melalui Windows seperti itu. Karena kita sudah membuat jaringan virtual di dalamnya, di dalam VirtualBox ya, antara Windows dan BSD seperti itu. Oke, kita setting dulu SSH config ya. Ini etc SSH config ya. Pastikan di sini ini ada tanda pagar, berarti ini di komen. Nah, kita hapus komentarnya ya. Ya, ini ya. Password authentication yes ya, pilih yes ya, seperti itu. Portnya default adalah portnya 22. Kalau pengen merubah ya silakan nanti dirubah di sini ya. Kita nggak merubah. Kemudian kita escape keluar dari editor EE ya. Kita escape, leave editor, tekan A, kemudian save change, tekan A lagi ya, seperti itu. Kemudian kita restart service-nya ya, service SSHD restart. Nah, sudah di restart. Pastikan tadi di mana etcrc config-nya sudah di SSHD enable yes ya. Pastikan ini ya untuk mengenable SSH ya, yang mana sudah kita aktifkan waktu kita instalasi FreeBSD di awal. Oke, kita escape untuk keluar dari editor EE, kita tekan A di editor. Oke ya, kita selanjutnya keluar di sini ya. Untuk meremote FreeBSD kita pakai yang namanya Putih ya. Kita sedik putih download ya.
Nah, di sini ada putih double lagi, kita klik. Kemudian kita klik juga download putih here. Ya. Kemudian di sini ini untuk Windows installernya, jadi diinstal ini bisa, kalau kita 64 bit ya ini bisa instalnya, atau mungkin yang tanpa install ya, tanpa install ini bisa tanpa install ini ya, putih ini ya, tanpa instalasi. Nah ini cukup kecil 1,1 MB, cukup kecil ya. Oke, dan nah ini kita hostname-nya ya IP FreeBSD tadi ya, 192.168.10.5. Nah, biar nanti bisa terkonfigurasi, kita pilih di sini, kita save sessionnya, kita save ya, save konfigurasinya, jadi IP-nya, portnya ya. Ini pilih SSH ya. Ini banyak ya, ada RAW, ada Telnet, ada Airlogin, ada serial, ada SSH. Yang paling aman adalah pakai SSH. SSH ini adalah secure shell, secure shell seperti itu. Kemudian kita open ya. Nah, open login test. Nah, ini sudah di remote ya. Jadi saya di Windows, saya akan meremote IP 192.168.10.5 yaitu FreeBSD-nya. Dan ini FreeBSD. Nah, sudah ini. Kita sudah memasuki seperti ini ya. Di remote FreeBSD-nya ya. Sudah masuk FreeBSD-nya. Nah, seperti itu. Baik ya, untuk saat ini kita sudah belajar mengkonfigurasi virtual jaringan antara di Windows ya, sama FreeBSD yang ada di VirtualBox. Kemudian kita juga dapat meremote FreeBSD melalui Windows ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau kita pakai putih di sini, lalu pakai putih, nah, jadi nanti kita copy paste ya, unsur apapun dari sini juga bisa. Iya, perintah apapun, misalkan ada tutorial apa, copy paste ke sini bisa lebih cepat ya, ketimbang lewat lewat ini virtualnya ya. Seperti itu. Oke, kita cukupan sekian ya. Nah, kita bisa men-shutdownnya pakai SU dulu ya. SU masuk super user dulu. Nah, ini kita bisa men-shutdown FreeBSD dari sini ya. Init 0 ya, init 0. Kita enter. Oke, terus kita close putihnya. Nah ini, baiklah, itu ya, kita sudah belajar konfigurasi jaringan virtual di FreeBSD menggunakan VirtualBox, dan juga kita sudah meremote FreeBSD melalui putih, melalui Windows ya, sistem operasi Windows dengan menggunakan program putih. Oke, semoga bermanfaat dan barokah. Kita tutup dengan bacaan antara bersama-sama dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.